Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Amanda Simarmata, NIM 962022-017. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan dengan jurusan Bisnis, Program Studi Perbankan dan Keuangan Digital. Di sini saya melaksanakan program magang MPKM di Bank Syariah Indonesia KCP Balikpapan Soekarno-Hatta. BSI KCP Balikpapan Soekarno-Hatta merupakan kantor cabang pembantu Bank Syariah Indonesia yang resmi beroperasi sejak 1 Februari 2024. Berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 4 Balikpapan Utara, kantor ini memberikan layanan perbankan syariah secara langsung kepada masyarakat di wilayah Balikpapan. Oleh karena itu, tempat ini menjadi pilihan magang yang tepat bagi saya untuk menimba pengalaman di bidang keuangan. Yuk simak kegiatan saya selama tanggal 3 Februari sampai 13 Juni tahun 2025. Sebagai awal mula, saya menuju kantor magang mengenakan pakaian rapi sesuai jadwal pakaian yang umum dikenakan pada hari itu, serta membawa perlengkapan magang seperlunya. Biasanya, saya tiba sekitar 10 menit sebelum briefing dimulai, sehingga saya dapat mempersiapkan diri sebelum briefing dan menjalankan kegiatan operasional dari pukul 8 hingga 17 WITA. Sebelum operasional, saya dan karyawan BSI berkumpul pagi hari untuk mengikuti briefing harian yang rutin dilaksanakan setiap hari kerja. Briefing ini diawali dengan doa bersama di mana saya berkesempatan memimpin doa menggunakan teks yang disediakan. Setelah itu dilanjutkan dengan evaluasi kinerja dan penyampaian informasi dari atasan seperti branch manager maupun BOSM. Khusus hari Jumat, briefing diawali pengajian singkat bersama sebagai bentuk nilai Islami, kemudian dilanjutkan penyampaian pesan motivasi dari atasan untuk mendorong etika kerja yang baik. Dalam kegiatan briefing, PCPL KKU mampu menerapkan nilai humaniora juga sesuai karena saya mengembangkan sikap profesional yang menghargai nilai kemanusiaan di lingkungan kerja. Setelah briefing, kegiatan operasional dapat dilakukan. Pada kegiatan ini, saya mengikuti rapat internal dan melakukan koordinasi dengan karyawan lain melalui penyampaian ide serta saran dalam forum, untuk memahami evaluasi target nasabah dan kolektibilitas. Selain itu, saya juga menampingi karyawan BSI kunjungan ke tempat usaha nasabah bisnis, serta melakukan observasi langsung terhadap proses wawancara pembiayaan modal kerja antara kedua pihak, guna memahami bentuk interaksi profesional mereka. Kedua kegiatan tersebut sangat relevan dengan CPL KKU mampu mengembangkan jaringan kerjasama diterapkan karena kegiatan ini mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak perusahaan. Selanjutnya, saya membantu mengelola kas harian BSI untuk operasional kantor mulai dari kas kecil hingga kas teller. Untuk kas kecil, saya menginput dan merekap sisa dana melalui Excel berdasarkan nota pengeluaran harian yang telah distempel verifikasi. Kemudian men-scan, menggabungkan, dan melaporkan keduanya ke sistem internal BSI. Sementara untuk kas teller, saya membantu menyortir uang tunai berdasarkan pecahan dan kondisi fisik dengan bantuan mesin hitung. Kemudian mengelola ban pada uang hingga menyiapkannya untuk laci teller, uang kasana, maupun kaset bank untuk pengisian ATM BSI. Dalam pengelolaan kas harian, CPL KKK mampu melakukan transaksi end of period juga relevan karena saya terlibat dalam rekap kas kecil serta penempatan uang teller secara akurat. Untuk persiapan layanan haji, saya membantu pengelolaan mata uang asing berupa uang Saudi Arabian Rial atau SAR di ruang kasana berdasarkan kelayakan edar sesuai standar Bank Indonesia atau BI. Uang layak edar ditempatkan dalam satu amplop dengan komposisi sesuai tabel dan total sebesar 250 Rial, sementara uang tidak layak edar dengan kondisi cacat dipisahkan untuk ditukarkan kembali ke BI. Setiap 10 amplop dikelompokkan untuk memudahkan penjualan pada nasabah yang akan menunaikan haji di Arab Saudi. Hubungan antara CPL dan kegiatan ini tampak dari KKU, yaitu mampu berpikir logis dan terukur karena kegiatan ini memerlukan analisis dalam mengelola mata uang asing dengan memperhatikan nilai tukar dan kebutuhan nasabah. Saya juga turut membantu mengelola barang emas dari layanan gadai dan cicil emas. Dua produk berbasis syariah yang memungkinkan nasabah memperoleh dana tunai atau berinvestasi emas dengan sistem angsuran 1 hingga 5 tahun. Proses ini mencakup pengecekan dokumen seperti SBG atau SBKE, KTP, serta kondisi barang emas. Selanjutnya, barang dicatat dalam logbook, dipindai, dan diinput ke dalam sistem NOS BSI. Setelah itu, barang ditempatkan di laci khusus di ruang kasana dengan mencatat nomor laci sebagai identifikasi dan dilaporkan kepada atasan. Apabila dokumen belum lengkap, barang akan disimpan sementara di brankas BOSM hingga persyaratan administrasi terpenuhi. Dari administrasi tersebut, CPL KKU mampu mengambil keputusan sesuai prosedur diterapkan dalam kegiatan ini, karena setiap proses harus mengikuti kebijakan dan SOP perusahaan. Setelah menyelesaikan kegiatan pagi, pada pertengahan hari, saya bersama beberapa karyawan BSI menjalani waktu istirahat yang digunakan untuk makan siang dan menunaikan ibadah. Khusus hari Jumat, waktu istirahat diperpanjang menjadi pukul 11.30 hingga 13.30 WITA, guna memberikan kesempatan bagi karyawan laki-laki untuk menunaikan sholat Jumat sebagai bentuk penerapan nilai syariah Islam. Untuk mendukung kelancaran operasional layanan perbankan pada nasabah, saya turut membantu mengelola persediaan internal BSI. Tugas saya mencakup identifikasi, pencatatan, hingga pengecekan barang operasional, seperti buku tabungan dan kartu ATM. Pencatatan barang dilakukan di ruang arsip atau ruang kasana melalui logbook persediaan, dengan mencantumkan nomor urut, jenis barang, tanggal masuk dan keluar, serta verifikasi dari BOSM. Sistem penyimpanan menggunakan metode FIFO, di mana barang yang pertama kali masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu guna menjaga kualitas barang.
Pengelolaan ini menunjukkan CPL-KKK mampu merancang kegiatan usaha sendiri relevan karena efisiensi pencatatan dan distribusi barang menjadi keterampilan penting dalam menjalankan usaha berbasis manajemen persediaan. Kegiatan selanjutnya yaitu mengelola kebutuhan nasabah BSI. Saya membantu input data transaksi dari rekening koran untuk membantu karyawan identifikasi nasabah potensial dan merekomendasikan produk yang sesuai. Saya juga membantu pembukaan rekening nasabah melalui web form BSI, formulir digital untuk memilih produk simpanan dan mengisi data awal seperti identitas nasabah, nama ibu kandung, serta tujuan pembukaan rekening. Setelah pengisian web form, proses selanjutnya dilanjutkan oleh customer service. Di luar proses, saya juga membantu mengelola dan scanning dokumen nasabah BSI, termasuk pencatatan data gaji dan potongan dana, input kode AO, serta verifikasi kris untuk nasabah UMKM. Adapun CPL-KKK mampu mengembangkan keahlian perbankan dan keuangan digital relevan karena adanya penguasaan teknologi digital seperti Excel untuk administrasi tersebut. Layanan haji merupakan layanan khusus bagi nasabah yang akan berangkat haji. Saya berkesempatan membantu administrasi tersebut melalui kegiatan menghubungi nasabah untuk mengingatkan pelunasan sesuai syarat Kementerian Agama, serta menawarkan penukaran uang SAR sebagai bagian dari pemasaran dan pemenuhan kebutuhan di Arab Saudi. Setelah pelunasan, saya membantu distribusi souvenir haji, mencakup tote bag, kain batik, dan pakaian haji, serta mencatat data pelunasan di Excel dan laporan fisik yang berisi nama, nomor telepon, tanggal, hingga keterangan pelunasan. CPL-KKK mampu menerapkan prinsip Good Corporate Governance sangat sesuai karena kegiatan ini mengikuti regulasi Kementerian Agama dan prinsip kepatuhan BSI. Untuk menyampaikan informasi dan menawarkan layanan, saya melakukan kegiatan telemarketing dengan menghubungi nasabah melalui telepon kantor. Kegiatan ini mencakup pengingat pelunasan haji, penawaran penukaran uang SAR, pembaruan data nasabah, serta bantuan aktivasi dan reset password aplikasi mobile banking Beyond BSI. Dalam setiap interaksi, saya menerapkan prinsip CRM untuk menjaga kenyamanan nasabah, serta mencatat hasil panggilan dalam calog Excel yang berisi tanggal, nama, dan hasil percakapan sebagai dokumentasi. Dalam kegiatan telemarketing, CPL-KKK mampu mengidentifikasi potensi nasabah dan menawarkan produk juga relevan, karena kegiatan ini menuntut strategi komunikasi yang efektif dalam mengenali kebutuhan nasabah. Untuk mendukung aktivitas kerja karyawan BSI, saya membantu administrasi dokumen di front office maupun back office. Di bagian front office, saya membantu customer service memproses dan memindai formulir pembukaan rekening fisik, mencakup data identitas, jenis tabungan, setoran awal, dan tanda tangan nasabah. Sementara di back office, saya membantu pembuatan brosur produk untuk pemasaran, menyusun surat dan memo internal, memindai dokumen notaris milik karyawan, serta membuat format Excel sederhana jadwal kerja untuk mengatur tugas harian. Berdasarkan pengelolaan tersebut, CPL-KKU mampu bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok diterapkan karena kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif dengan pihak internal. Dengan persetujuan atasan, saya membantu memelihara sistem dan infrastruktur BSI, dengan tugas berupa mencatat kehadiran ruang server berisi nama pegawai dan waktu akses, membantu registrasi modem WiFi kantor, dan mengecek CCTV agar operasional tetap aman. Selain itu, saya juga membantu edit foto roleplay untuk laporan dan kebutuhan promosi internal BSI. Dalam kegiatan ini, CPL-KKK mampu memecahkan masalah menggunakan keahlian perbankan dan keuangan digital juga sangat sesuai, karena kegiatan ini melibatkan troubleshooting dan pemeliharaan sistem perbankan. Biasanya, saya menyelesaikan kegiatan pada pukul 16.45 WITA. Setelah itu, saya memanfaatkan waktu untuk mengajukan pengecekan dan meminta tanda tangan pembimbing eksternal pada logbook kegiatan harian. Setelah semuanya selesai, saya bersiap untuk pulang hingga pukul 17 WITA. Selama magang di BSI KCP Balikpapan Soekarno-Hatta, saya belajar banyak hal, mulai dari praktik perbankan syariah, etika kerja, hingga komunikasi profesional. Tentu, tidak semua berjalan mulus. Saya menghadapi tantangan seperti kesalahan data logbook, gangguan jaringan, dan kendala koordinasi. Tapi, saya belajar mencari solusi melalui revisi bersama atasan, manajemen waktu, dan komunikasi digital. Semua pengalaman ini membentuk saya menjadi pribadi yang lebih adaptif dan disiplin. Untuk itu, saya sangat menghargai seluruh pihak BSI atas bimbingan dan kepercayaan yang luar biasa. Bagi saya, magang ini bukan sekedar pekerjaan, tapi juga awal dari langkah menuju masa depan. Sekian ADI in my life di BSI KCP Balikpapan Soekarno-Hatta. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan banyak sekali pengalaman di BSI KCP Balikpapan Soekarno-Hatta, baik dari aspek perbankan syariah maupun aspek industri lainnya. Untuk pengalaman ini, saya harap bisa menunjang karir saya ke depannya. Dan itu merupakan video ADI in my life saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.